Subuh itu, Aceh belum sepenuhnya terjaga, ketika suara hujan berubah menjadi gemuruh yang menakutkan. Sungai yang semula tenang tiba-tiba meluap, air bah datang tanpa aba-aba, menyapu rumah, ternak, dan harapan dalam hitungan menit. Dalam gelap, orang-orang berlari menyelamatkan diri sambil menyebut nama Allah, karena mereka tahu, banjir sebesar ini bukan sekadar bencana biasa. Namun di tengah kepanikan dan doa yang bersahutan, muncul sebuah kejadian yang membuat semua orang terdiam. Di antara arus deras dan rumah yang hampir roboh, sesuatu bergerak perlahan dari sungai. Bukan untuk meneror, bukan untuk menghancurkan, tetapi justru hadir di saat paling genting, seolah menjadi perantara pertolongan dari langit. Sebuah kejadian di luar nalar, yang membuat manusia kembali bertanya tentang rahasia takdir dan kuasa Allah. Bagaimana mungkin sesuatu yang selama ini ditakuti justru menjadi jalan keselamatan? Dan mengapa pertolongan itu datang tepat kepada orang yang paling terasing di kampung tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like dan subscribe merupakan bentuk dukungan kepada sahabat-sahabat kita di Aceh. Hujan turun tanpa jeda selama berhari-hari di sebuah gampong terpencil di pedalaman Aceh. Sungai yang biasanya jinak berubah menjadi arus liar tepat saat azan subuh berkumandang. Air bah datang mendadak, menghantam rumah panggung, menyeret ternak, dan memutus jalan satu-satunya menuju kecamatan. Dalam gelap dan dingin, warga berlarian menyelamatkan diri, sementara suara kayu patah dan jeritan saling bersahutan, menandai awal bencana yang tak pernah mereka bayangkan. Saat matahari belum sempat terbit, kabar aneh mulai beredar di antara warga yang berkumpul di tempat lebih tinggi. Beberapa orang bersumpah melihat sesuatu yang besar bergerak di permukaan air dari arah sungai. Awalnya dianggap kayu hanyut atau batang pohon tumbang, sampai arus membelah dan menampakkan sosok panjang berkilat, bergerak perlahan namun pasti, melawan derasnya banjir yang semakin meninggi. Ketegangan meningkat ketika bentuk itu semakin jelas di bawah kilat petir. Tubuhnya tebal, bersisik gelap, dan melingkar di antara arus deras seolah tak tergoyahkan. Teriakan takbir bercampur kepanikan pecah ketika warga menyadari itu adalah seekor ular berukuran tak masuk akal. Ketakutan menyebar cepat, karena bagi masyarakat setempat, kemunculan makhluk seperti itu sering dikaitkan dengan pertanda besar yang jarang berakhir baik. Di tengah kekacauan, perhatian ular raksasa itu justru tertuju pada sebuah rumah panggung di ujung gampong. Rumah itu hampir roboh, tiangnya digerus arus, dan di dalamnya masih ada seorang wanita hamil yang tak sempat menyelamatkan diri. Warga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, tak satu pun berani mendekat karena air yang semakin dalam dan kehadiran makhluk mengerikan itu. Saat semua mengira ular tersebut akan menghancurkan rumah terakhir itu, tubuh raksasa itu justru berhenti tepat di depannya. Kepalanya terangkat perlahan, menghadap ke arah jendela rumah panggung yang hampir tenggelam, membuat seluruh warga terdiam ketakutan, karena tak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan makhluk itu selanjutnya. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai panik dan berteriak saling memperingatkan. Sebagian relawan yang baru tiba menghentikan langkah mereka begitu melihat sosok ular itu masih bertahan di arus deras. Tidak ada yang berani menggunakan perahu karet, karena setiap kali mendekat, air bergejolak seolah menolak kehadiran manusia. Ketakutan berubah menjadi kekacauan, dan nama Allah terus disebut di tengah suara hujan yang belum juga reda. Isu pun menyebar cepat di antara kerumunan. Ada yang mengatakan ular itu penjaga sungai, ada pula yang yakin itu adalah pertanda azab atas dosa yang lama disembunyikan gampong. Nama wanita hamil itu mulai disebut dengan suara berbisik, mengingat keluarganya memang lama hidup terasing. Beberapa orang tua mengingat masa lalu keluarganya yang penuh konflik, membuat ketakutan semakin bercampur dengan prasangka. Di sisi lain, air terus naik dan rumah panggung itu semakin miring. Dari celah dinding kayu, terdengar suara tangisan tertahan yang samar terbawa angin. Wanita hamil itu masih hidup, terjebak sendirian di tengah banjir dan teror. Anehnya, ular raksasa itu tidak menyerang, tidak merusak, justru tetap diam seolah menjaga jarak tertentu dari rumah tersebut. Seorang relawan senior memperhatikan sesuatu yang janggal. Setiap kali arus menghantam rumah itu, tubuh ular justru bergerak menahan gelombang, seperti membentuk dinding hidup agar bangunan tidak langsung roboh.
Beberapa warga mulai terdiam, menyadari ada keanehan yang sulit dijelaskan dengan logika biasa, namun ketakutan tetap lebih kuat daripada keberanian. Hingga akhirnya seseorang berteriak histeris setelah melihat jelas bahwa kepala ular itu tidak mengarah menyerang, melainkan selalu menghadap ke arah wanita hamil di dalam rumah, seakan menunggu sesuatu, dan fakta itulah yang perlahan mengguncang keyakinan semua orang tentang makhluk tersebut. Nama wanita itu akhirnya disebut dengan jelas di tengah kerumunan, Siti Rahma, anak dari keluarga yang sejak lama menjauh dari masyarakat. Beberapa orang tua mengingat bagaimana ayahnya dahulu berselisih keras dengan tokoh Gampong, hingga memilih mengasingkan diri. Sejak itu, keluarganya jarang terlihat di Meunasah, dan Rahma tumbuh dalam sunyi, memikul beban kesalahan yang bukan sepenuhnya miliknya, namun ikut melekat pada hidupnya. Seorang kerabat tua tak kuasa menahan tangis, menceritakan bagaimana Rahma pernah pergi merantau dan pulang dengan kehamilan yang tak pernah ia ceritakan asal-usulnya. Sejak saat itu, ia semakin menutup diri, jarang keluar rumah, dan hanya dikenal sebagai wanita pendiam yang sering terlihat berdua sendirian di malam hari. Bisik-bisik tentang dosa dan aib kembali mencuat, membuat suasana semakin berat dan penuh penghakiman. Di dalam rumah panggung yang terus digoyang air, Rahma berpegangan pada tiang kayu sambil menahan rasa sakit di perutnya. Air sudah setinggi dada, dingin menusuk tulang, dan ketakutan bercampur dengan penyesalan memenuhi dadanya. Dalam kondisi itu, ia teringat masa-masa lalainya pada perintah Allah, tangisnya pecah, dan dari bibirnya mulai mengalir doa yang lirih namun penuh kepasrahan. Di luar, beberapa warga mulai merasa tidak tenang. Ular itu tiba-tiba bergerak, melingkar lebih rapat di sekitar rumah, membuat arus berputar semakin kuat. Angin berhembus dingin, dan suasana menjadi mencekam seolah alam ikut menahan napas. Seorang lelaki tua spontan berseru agar semua berhenti berbicara buruk dan mulai beristighfar, karena ada sesuatu yang sedang terjadi di hadapan mereka. Tepat saat doa Rahma terdengar semakin jelas di tengah hujan, tubuh ular raksasa itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ke arah langit, membuka mulutnya tanpa suara, dan pada detik itu pula air sungai bergemuruh lebih keras dari sebelumnya, membuat semua orang bertanya-tanya apakah ini awal dari pertolongan, atau justru sebuah peringatan yang jauh lebih mengerikan. Lantunan doa Rahma semakin kuat meski suaranya gemetar dan terputus oleh rasa sakit. Ia menyebut nama Allah berulang kali, memohon ampun atas hidup yang pernah jauh dari tuntunan. Di luar, seorang tengku kampung yang baru tiba langsung memimpin zikir bersama. Suara istighfar menggema di tengah hujan, bercampur dengan derasnya air dan desir angin yang berputar tidak wajar di sekitar rumah panggung itu. Ular raksasa mulai bergerak perlahan mengikuti irama arus. Namun gerakannya terasa teratur, tidak liar. Tubuhnya membentang memanjang, membentuk jalur kokoh di antara rumah dan daratan yang lebih tinggi. Fenomena itu membuat relawan terdiam, karena untuk pertama kalinya sejak banjir datang, arus di jalur tersebut tampak lebih tenang, seolah ditundukkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dengan tangan gemetar, beberapa relawan memberanikan diri melangkah. Setiap langkah di atas tubuh ular itu terasa mustahil namun nyata. Tidak ada serangan, tidak ada desisan. Ular itu diam, seakan menjadi jembatan hidup. Air terus mengalir deras di sekeliling mereka, dan satu kesalahan kecil bisa berujung maut, membuat semua napas tertahan dalam ketegangan yang tak terucap. Di dalam rumah, Rahma hampir kehilangan kesadaran. Tangisnya melemah, namun bibirnya tetap bergerak menyebut asma Allah. Tepat ketika relawan mendekat ke jendela, air tiba-tiba berputar kencang, membuat rumah berguncang hebat. Beberapa orang terlempar mundur, dan teriakan panik kembali pecah karena mereka merasa kesempatan itu akan sirna begitu saja. Pada saat paling genting itu, langit seolah menggelegar tanpa petir, ular raksasa mengencangkan lilitannya, dan arus mendadak berubah arah, membuka celah sempit menuju rumah Rahma, membuat semua orang sadar bahwa hanya ada satu kesempatan tersisa sebelum segalanya berakhir. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang tersisa, para relawan memanfaatkan celah itu. Rahma akhirnya berhasil dikeluarkan dari rumah panggung yang hampir roboh. Tubuhnya lemas dan wajahnya pucat, namun napasnya masih terjaga. Saat ia dipapah melewati jalur yang dibentuk tubuh ular raksasa itu, zikir semakin menggema, dan air yang semula ganas perlahan mereda seolah tunduk pada doa yang dipanjatkan bersama. Begitu Rahma tiba di tempat aman, ular raksasa itu perlahan melepaskan lilitannya. Tubuhnya bergerak kembali ke arah sungai, menyatu dengan arus yang mulai surut. Tidak ada suara, tidak ada perlawanan, hanya jejak air beriak yang perlahan menghilang. Warga terdiam,
menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukan sekadar kejadian alam, melainkan pelajaran yang tak akan mudah dilupakan. Hari-hari berikutnya, banjir benar-benar surut. Rahma dirawat dengan penuh perhatian hingga akhirnya melahirkan dengan selamat. Keluarga dan warga yang dulu menjauh kini datang silih berganti, meminta maaf atas prasangka dan penghakiman yang pernah mereka ucapkan. Rahma pun bangkit dengan hati yang lebih tenang, menata hidupnya dengan ibadah yang tak lagi ia tinggalkan. Peristiwa itu mengubah Gampong selamanya. Tidak ada lagi yang berani menyombongkan diri atau mudah menilai dosa orang lain. Ular raksasa itu tak pernah muncul kembali. Namun kisahnya hidup dalam ingatan warga sebagai pengingat bahwa pertolongan Allah bisa datang melalui cara yang tak disangka, bahkan lewat makhluk yang paling ditakuti. Sejak saat itu, setiap kali hujan deras turun dan sungai mulai naik, warga berkumpul di Meunasah, memperbanyak doa dan istighfar. Mereka sadar bahwa keselamatan bukan hanya soal kekuatan dan keberanian, melainkan tentang taubat, kepasrahan, dan keyakinan bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada prasangka manusia.